Gadis nakal milik psikopat. Part 23. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, lirih Kaisi masih saja memeluk Shina erat. Kenapa dia? Batin Shina dengan wajah kebingungan. Hahaha, pelan-pelan sakit tahu, rintis Shina. Ini juga sudah pelan-pelan, ucap Kaisi. Kaisi pun menjauhkan tangannya dari pipi Shina yang baru saja ia mengobati lukanya. Bocah, panggil Kaisi sambil menatap lekat Shina. Apa? Apa kau ingin tinggal bersama nenek sementara? Ucap Kaisi. Loh kamu punya nenek? Tanya Shina. Kaisi hanya mengangguk dan kembali menatap Shina sambil menunggu jawaban. Mau. Aku mau tinggal di rumah nenek MU, ucap Shina berbinar. Baiklah, setelah pulang sekolah kita akan ke sana, ucap Kaisi. Oke. Ye pergi rumah nenek Kai. Shina sangat senang dan berlari kecil menuju rak sepatu untuk memasang sepatunya. Aku tidak akan pernah melepaskan MU, batin Kaisi sambil menatap Shina yang memasang sepatunya. Bocah, tunggu, panggil Kaisi pada Shina saat ia baru saja masuk ke sekolahnya. Shina menoleh dengan wajah kebingungan. Apa? Kaisi turun dari mobilnya dan mendekat ke Shina yang kebingungan, tangan Kaisi bergerak dan memperbaiki rambut Shina. Shina hanya diam dengan perlakuan Kaisi yang berbeda saat ini bagi Shina. Belajar yang rajin, jangan nakal, nasihat Kaisi dengan wajah datar, dan kembali masuk ke mobilnya. Tanpa menunggu jawaban dari Shina ia langsung menyalakan mesin mobil itu dan pergi. Shina hanya bengong menatap mobil Kaisi yang menghilang karena semakin jauh. Pagi, Shina, sapa Zahra. Lu kenapa? Kok bengong? Tanya Rizky. Sudah lupakan saja, ayo kita masuk, ajak Shina. Pipi lu, kenapa? Mendengar ucapan Rizky Zahra ikut menoleh dan mendapati pipi Shina yang tertutupi oleh sesuatu. Semalam aku kena temp 4K, ucap Shina santai sembari menyimpan tasnya di laci begitu juga dengan Rizky dan Zahra. Apa? Kaget Rizky dan Zahra. Santai, cuma terlindas saja hehe, kekeh Shina saat melihat wajah temannya syok. Halo, semuanya lagi bahas apa nih? Tanya Luna yang baru saja datang. Oh, bukan apa-apa cuma bahas luka Shina aja sih Lun, jawab Zahra. Di saat lagi asik bercerita tiba-tiba saja ada yang mengganggu dengan cara mendorong meja. Bra! Sontak mereka berempat menoleh dan melihat Kia serta temannya sedang datang mendekati mereka berempat. Hei, bentak Kia pada Shina. Apa ya, balas Shina. Ayo, ikut gua, ucap Kia dan menarik Shina keluar kelas. Rizky, Zahra dan Luna mengikuti Shina yang dibawa oleh Kia ke lapangan. Luna sebenarnya ingin membantu Shina tapi ia tak berani, begitu juga Rizky dan Zahra. Walau Rizky laki tapi ia tak mau dikeluarkan dari sekolah karena Kia adalah anak pemilik sekolah itu. Kia langsung mendorong Shina begitu saja dan setelah itu ia memanggil semua murid di sekolah itu dan semua murid pun kumpul melihat apa yang terjadi. Hei, lihat anak baru ini, entah siapa namanya, gua tak peduli, dia. Kia menunjuk Shina tajam. Dia sudah berani melawan gua, jadi gua bakal beri pelajaran dengannya, guys, panggil Kia pada temannya. Kela dan Ana membawa air seember dan memberikan pada Kia. Kia pun menerima ember yang sudah berisi air. Kia pun langsung menyirami Shina, dan membuat Shina basah kuyup dan disaksikan oleh semua murid di sekolah itu beserta teman Shina. Shina kaget dan langsung menatap Kia tajam seperti ingin menelannya hidup-hidup. Semua murid yang melihat diperlakukan Shina oleh Kia pun tertawa bahak-bahak dan ada juga yang berbisik-bisik. Shina sudah sangat marah dan murka langsung menarik rambut Kia dan menamparnya. Tidak hanya itu, ia menendang perut Kia begitu keras hingga membuat Kia jatuh. Shina langsung menduduki Kia yang tersungkur, langsung ia memukuli Kia bertubi-tubi, hingga membuat Kia mengeluarkan dar 4H dari bib saturnya. Aku paling tidak suka saat aku marah, ucap Shina sambil meninju-ninju wajah Kia. Gibran yang baru saja lewat melihat kerumunan dan bersorak, ia jadi penasaran dan mendekat. Dia merobos kerumunan dan ia terkejut melihat Shina memukul Kia yang sudah tak berdaya. Hentikan, tegas Gibran pada Shina. Tapi Shina tak menghiraukan teriakan Gibran, ia masih saja memukul Kia yang sudah babak belur. Jangan pernah menggangguku, ucap Shina. Gibran yang tak tahu harus melakukan apa jadi ia terpaksa menarik pergelangan tangan Shina dan menariknya agar ia jauh dari Kia. Jangan pernah meremehkanku, walau kau hanya seorang pembeli, aku tidak akan takut, tarian Shina saat ia berhasil menjauh dari Kia.
Lepaskan aku muak melihat muka gel 3KMU itu, kesal Shina. Shina memberontak dan berhasil lepas dari genggaman Gibran. Shina langsung melayangkan pukul pada wajah Gibran tapi Gibran cepat menghindari, tapi Shina tetap saja berusaha memukul Gibran. Gibran masih saja menghindari, ia tak mau membalas bukan karena ia takut tapi ia adalah ketos dan tak boleh melakukan kekerasan. Luna, kita harus menghentikan Shina, ucap Zahra. Luna mengangguk dan mendekati Shina yang sedang mengamuk berusaha menghentikan Shina. Shina! Hentikan, jangan seperti ini, ucap Luna tegas. Shina langsung berhenti dan menatap teman-temannya secara bergantian dan dia langsung menunduk. Maaf, lirihnya. Brak! Kela dan Shina kaget saat kepala sekolah memukul meja sangat keras. Shina, panggil kepala sekolah itu yang tak lain ayah Kia. Kia saat ini berada di UKS dan Ana untuk menemani Kia yang tak sadarkan diri jadi kelalah yang akan menjadi wali untuk Kia. Iya, ucap Shina menunduk. Apa-apaan kamu? Kamu itu anak baru di sini dan sudah membuat ulah. Apa kamu tahu Kia itu siapa? Kia itu anak saya, dan sekarang kamu sudah membuat terluka, marah kepala sekolah itu yang kerap dipanggil Pak Ahmad. Shina hanya diam dan Kela hanya tersenyum penuh miring. Sekarang panggil orang tua MU ke sini. Saya tidak punya orang tua, ucap Shina. Saya tidak peduli, maupun kau memiliki orang tua atau tidak, ucap tegas Ahmad. Bagaimana ini aku tidak punya orang tua? Bagaimana kalau Kai saja, batin Shina. Kenapa diam, ucap Ahmad tegas. Cepat berikan nomor telepon, saya ingin bicara dengan keluarga MU, ucapnya lagi. Shina pun menyebutkan nomor Kaisi, dan Ahmad pun langsung menghubungi Kaisi untuk menyuruhnya datang ke sekolah Shina. Tak menunggu lama Kaisi pun datang dan masuk ke ruang kepala sekolah. Maaf, ada apa Anda memanggil saya, ucap Kaisi dan melihat sekilas Shina yang tertunduk. Maaf, saya ingin bicara dengan Anda. Bicara apa? Tentang anak ini, tunjuk Ahmad pada Shina. Kaisi duduk di samping Shina dengan wajah datar dan dingin. Jadi begini, anak ini sudah membuat anak saya terluka parah hingga tak sadarkan diri, jadi saya ingin dia dikeluarkan dari sekolah ini, ucap Ahmad tenang. Shina langsung mengangkat kepalanya dan menatap Ahmad terkejut bahwa ia akan dikeluarkan. Pak, anak bapak kok duluan, masa aku yang kena sih, protes Shina. Diam, kamu tidak usah ikut campur, bentak Ahmad pada Shina. Shina langsung bersembunyi di belakang Kaisi, dan Kaisi langsung menatap tajam pada Ahmad karena sudah berani membentak istrinya. Hei! Atas dasar apa Anda membentaknya, ucap Kaisi dingin sambil mengeluarkan pistol liter dari saku celananya dan menodong ke kepala Ahmad. Ahmad dan Kela langsung kaget dan ketar-ketir, sedangkan Shina mengejek Ahmad dengan cara menjulurkan liter satu dahnya. Rasain nawok kapok kan Wuli, cibir Shina. Bersambung.